Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Pada zaman sekarang ini, para anak muda banyak yang melakukan hubungan berpacaran. Hal tersebut pun didasari dengan rasa saling mencintai satu dengan yang lainnya. Namun hal ini dilarang dalam Islam karena sangat berpotensi untuk melakukan perzinahan. Setan akan menggoda dan merayu setiap manusia untuk melakukan maksiat. Saat seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim berdekatan, setan pun akan menggoda dengan memunculkan syahwat yang tidak terkendali hingga akhirnya mereka berdua melakukan hubungan zina di luar nikah. Sesungguhnya banyak kerugian yang akan didapat dari perbuatan tersebut, terutama di pihak wanita. Lalu sahabat beriman, apakah orang yang melakukan zina di luar nikah dosanya masih bisa diampuni oleh Allah Ta'ala? Kalian bertanya-tanya sekarang? Tonton video ini hingga akhir agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut dosa zina sebelum nikah tidak ada pengampunan, versi dari Magenta Islam. Bagaimana taubat dari perbuatan zina? Allah Maha Pengampun akan menerima taubat para hambanya dari segala dosa yang dilakukannya dengan niat tulus dari dalam hati dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta menjauhinya, maka Allah akan menghapus segala dosanya. Seperti yang diterangkan dalam Al-Quran, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang, kamu mengerjakannya, niscaya kami hapuskan kesalahan-kesalahanmu atau dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia atau surga. Quran Surat An-Nisa ayat 31. Jika sudah melakukan taubat kepada Allah, maka kita harus menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tidaklah dibolehkan kita untuk kembali melakukan perbuatan zina yang menjadi dosa besar itu. Jika kita bersungguh-sungguh dalam bertaubat sahabat beriman, diri kita yang dipenuhi dosa ini akan menjadi suci dan mempunyai kesempatan untuk menjadi penghuni surga lagi. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha atau taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Maka dari itu para pezina segeralah bertaubat karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang semua umatnya. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Larangan perbuatan zina dalam Islam. Dalam ajaran Islam sendiri, seorang laki-laki tidaklah diperbolehkan untuk saling berdekatan dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Hal ini sahabat beriman bertujuan untuk menjauhkan mereka dari godaan setan yang dapat menjerumuskan dalam perbuatan zina. Namun saat ini, hal tersebut tidak dijalankan oleh pemuda zaman sekarang. Mereka melakukan pacaran, bahkan tidak sedikit yang berzina di luar nikah. Hal ini sungguh dilarang dalam ajaran Islam. Hal tersebut pun dijelaskan dalam Al-Quran. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak dari mereka. Quran Surat An-Nur ayat 30-31.
Dari ayat tadi pun sudah sangat jelas perintah dari Allah untuk tidak melakukan hubungan tersebut. Setan selalu menggoda manusia untuk melakukan hal itu. Namun kita sebagai umat yang beriman harus bisa menjauhi perbuatan itu dan menjaga diri dari perbuatan zina. Janganlah melakukan zina untuk mendekatinya saja kita sudah dilarang. Hal ini pun diterangkan dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Oleh karena itu kita pun harus bisa mengendalikan hawa nafsu dan menjauhi perbuatan yang mendekatkan diri dengan perzinahan agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang berdosa itu. Apa saja hukuman untuk pezina? Banyak kerugian dalam melakukan perbuatan zina. Tidak ada hal yang baik jika kita melakukan hal tersebut. Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan azab yang amat pedih untuk orang-orang yang melakukan zina di luar nikah. Zina sendiri merupakan perbuatan dosa yang amatlah besar, seperti yang diterangkan dalam hadis. Tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah setelah syirik kecuali dosa seorang lelaki yang menumpahkan spermanya pada rahim wanita yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Ibnu Abi Al-Dunya. Siksa kubur pun akan menanti para pezina yang tidak bertaubat dan menyesali perbuatannya ketika hidup di dunia. Panas api neraka akan mereka rasakan. Hal ini pun digambarkan dalam hadis. Sampai di suatu tempat seperti tungku pembakaran, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan riuh. Ternyata di sana ada laki-laki dan perempuan telanjang. Tak berselang lama, datanglah lidah api dari bawah menuju mereka. Setelah lidah api itu mengenai mereka, mereka menjerit keras. Ketika pemandangan itu ditanyakan, dijelaskan bahwa sejumlah laki-laki dan perempuan telanjang itu adalah para pezina. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sungguh luar biasa siksaan yang akan diterima oleh para pezina. Dalam kehidupan sehari-hari pun akan dibenci oleh masyarakat sekitarnya. Tidak akan ada tempat yang nyaman untuk para pezina. Bahkan masyarakat sekitar juga bisa menghukum orang yang melakukan zina itu. Hal ini pun diterangkan dalam Al-Quran. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dari hari kiamat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman itu disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Masih maukah kalian melakukan zina, sahabat beriman? Bukankah siksaannya sangat mengerikan? Perintah untuk bertaubat. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Setiap umat yang melakukan perbuatan dosa, sebesar apapun akan diampuni dosanya jika mereka bersungguh-sungguh untuk bertaubat. Pintu ampunan pun terbuka lebar selama umur masih diberikan olehnya. Hal ini pun diterangkan dalam Al-Quran. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya dialah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datangnya azab, kemudian kalian tidak dapat lagi mendapatkan pertolongan. Quran Surat Az-Zumar ayat 53-54. Tidak ada kata terlambat untuk bertaubat, sahabat beriman. Sebanyak-banyaknya perbuatan dosa yang telah kalian lakukan akan hilang dan diri kita akan kembali menjadi suci setelah melakukan taubat ini. Jangan sampai menjadi para golongan manusia yang menyesal tidak melakukan taubat dan mendapatkan siksa di neraka karena perbuatan dosa selama hidup di dunia. Bagaimana cara menjauhi zina?
Salah satu cara untuk menjauhi zina adalah dengan menikah. Jika kita sudah cukup dalam umur dan sudah balik serta timbul rasa tertarik kepada seseorang, maka hendaklah meminta restu kepada orang tua untuk menikah. Dengan menikah kita pun lebih bisa menjaga hawa nafsu. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Wahai para pemuda, barang siapa yang memiliki ba'ah, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu bagai obat pengekang baginya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5065 dan Muslim nomor 1400. Menikah menjadi salah satu cara yang tepat untuk menjauhi perbuatan zina. Dengan begitu, kita pun bisa melampiaskan hawa nafsu dan syahwat kepada istri yang sudah menjadi hal yang halal karena sudah muhrimnya. Bagaimana? Sudah siapkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Makin Tahu Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.